Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hanya kepada Allah kita menyembah dan memperhadapkan jiwa raga kita dalam pengabdian kepadanya. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita sebagai hamba Allah memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah amal serta ibadah kita. Untuk itu, marilah kita juga senantiasa mengingat Allah, sebab Dialah zat yang maha menentukan hidup manusia. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban modern seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai merancang masa depan dengan takwa. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, manusia saling berlomba, rela bersusah payah, bekerja keras, banting tulang untuk menyiapkan masa depan yang dicita-citakan, meskipun banyak sekali rintangan yang menghadang. Namun di tengah perjuangan, banyak orang yang merasa stres, tertekan. Karena apa? Karena dirinya itu merasa gagal. Dia udah berusaha sebaik mungkin, sudah berupaya sekuat tenaga, tapi tetap saja gagal. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena orang tersebut belum merancang masa depan yang baik, belum punya gambaran masa depan yang baik, dan belum mengerti kunci sukses di masa depan. Jika diibaratkan itu seperti orang yang buta berjalan sendirian dalam kegelapan tanpa petunjuk, tanpa ada penolong, maka yang didapat hanya rasa lelah tanpa tahu kapan sih akan sampai ke tujuan. Lalu bagaimana sih cara merancang masa depan yang baik? Jawabannya adalah takwa. Loh, kok bisa? Pasti bisa. Istilah takwa seperti yang kita ketahui, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun esensi takwa tidak hanya sekedar definisi tersebut. Esensi takwa lebih dalam dari itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas bersama. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan anugerah serta karunia-Nya kepada kita semua. Maka seyukianya sebagai hambanya kita menambah tekad dan motivasi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman sebagaimana tertuang dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini Allah mengingatkan kita mengenai perintah untuk bertakwa serta perintah untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Perintah Allah bagi manusia untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik memiliki arti yang sangat dalam, yakni agar supaya manusia dapat berpikir bagaimana cara agar masa depannya lebih baik, bagaimana cara ikhtiarnya, bagaimana caranya agar tidak mudah menyerah dengan segala cobaan. Karena apa? Masa depan itu harus dirancang, tidak bisa dibiarkan datang begitu saja. Tidak bisa kan tiba-tiba kamu menjadi sukses, itu mustahil kan. Kita harus bekerja keras dengan tangis, air mata, perjuangan, baru kita mendapatkan kesuksesan kan. Dan orang yang sudah merencanakan masa depan itu memiliki kecerdasan emosional yang handal. Dalam Al-Quran sudah memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bekal dalam meraih masa depan, yakni melalui ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam istilah fikih, takwa didefinisikan dengan istisqalul awamir wa jinabun nawahi, menjauhi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Definisi tersebut saya yakin sudah mendarah daging, bahkan sejak masih kecil kita sudah mengerti definisi tersebut kan. Namun bagaimana implementasinya? Apakah justru karena kita sudah hafal definisinya, kita menjadi pribadi yang tidak konsisten menjalankan perintah dan mencoba-coba apa yang diharamkan Allah? Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Bisa dilihat realitas sekarang. Kalau bahasa kerennya sekarang itu, semesta itu suka bercanda, gitu ya. Banyak contohnya, ada beberapa oknum penegak hukum yang malah meruntuhkan esensi hukum tersebut, seperti melanggar hukum yang telah ditetapkan. Contoh lain, ada beberapa oknum perwakilan rakyat yang bertugas mengayomi rakyat, tapi justru malah melakukan korupsi uang rakyat yang sudah menjadi hak rakyat. Kita hidup di zaman yang serba terbolak-balik kan. Maka dari itu, kita butuh tameng berupa akal yang sehat serta ketakwaan kepada Sang Pencipta. Esensi takwa adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, meninggalkan dosa dan syirik, perbuatan keji, serta berperilaku sesuai dengan adab-adab syariah. Salah satu ulama dalam bidang tasawuf, Imam Hasan Al-Basri, memberikan gambaran jika orang yang bertakwa memiliki keyakinan yang kuat, tekun dalam menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang dimiliki malah menjadikannya semakin santun, menjadi lebih bijaksana, berwibawa. Orang yang bertakwa juga selalu bersyukur, qanaah, tidak boros, tidak merendahkan orang lain, mudah meminta maaf, dan tidak marah jika ada orang yang menghina. Bahkan seringkali mendoakan orang yang menghina tersebut agar segera mendapatkan hidayah dari Allah, agar segera mendapatkan petunjuk dari Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda,
Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Orang yang bertakwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri tersebut, juga akan dengan mudah memanage sikap dan perilakunya, termasuk dalam merancang masa depan. Salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan adalah menekuni bidang yang kita jalani sekarang. Kita jalani dengan sungguh-sungguh sampai kita mahir dalamnya. Tentunya tanpa meninggalkan upaya kita dalam melaksanakan kewajiban, mengamalkan ajaran Islam, dan menjauhi larangannya. Karena dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya, itu dapat meningkatkan iman dan takwa kita semua. Sebagaimana kita ketahui, jika masa depan sendiri tidak hanya yang ada di dunia ini, tapi masa depan juga menyangkut kehidupan kita di dunia akhirat nanti. Jadi persiapan masa depan nggak harus di dunia aja, tapi juga di akhirat nanti. Hal ini sudah digambarkan Rasulullah melalui doa yang sering beliau panjatkan, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai pemelihara kami, berikanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan, dan begitu pula di akhirat akan kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya saya ada pantun nih. Mau dengar saya berpantun? Oke, baiklah. Sungguh indah intan permata, 1 karat mahal harganya. Jika punya bekal iman takwa, dunia akhirat damai sentosa. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan takwa kita akan memperoleh ad-dunya hasanah, kebaikan dunia, dan akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Sementara itu, masa depan itu harus dirancang dengan baik agar hidup kita menjadi lebih baik di masa depan. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is gift. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan sekarang adalah hadiah. Merancang masa depan melalui pondasi ketakwaan akan memudahkan kita dalam menggapai apa yang kita harapkan, tentunya atas izin dari Allah SWT. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT sambil diiringi dengan peningkatan soft skill kita dengan tekun dan sungguh-sungguh, agar nantinya kehidupan di dunia dan akhirat kita itu seimbang. Kaum muslimin rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tiada kata yang indah selain doa. Tiada perbuatan baik sebaik permohonan maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dengan ini menjadi berkah, membawa rahmat untuk semua. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.